أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Yang saya hormati Ustaz Anang, alhamdulillah hadir ke Banda Aceh. Kemudian Ustaz Fakhruddin dan juga para asatidz semua yang sudah hadir dalam pertemuan ini yang tidak saya sebutkan satu persatu untuk menghemat waktu karena ini lagi hot. Dulu kita pernah ikut lomba pidato dengan Ustaz Fakhruddin, memang beliau yang juara 1. Saya juara 3 kemarin, masih kalah dengan beliau. Baik, para asatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena sudah dibahas definisi riba dan bagaimana riba itu terjadi dalam transaksi ekonomi, maka sekarang kita akan lihat bagaimana apakah masuk ke segmen kedua. Ini mungkin yang ditunggu-tunggu oleh kita semua. Apakah bank syariah itu sudah syariah atau tidak? Apakah sudah 100% syariah atau tidak? Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada slide kedua. Saya ingin mempermudah dan mempersingkat penjelasan kita. Ini yang dijelaskan perbedaan yang sangat mendasar antara bank syariah dengan bank konven. Jadi kalau tadi riba nasiah terjadi di bank konven, kita deposan nih punya uang. Ini mungkin ketua DPRK Banda Aceh yang banyak uang kan, punya deposito di bank. Lalu ada bunganya, suku bunga 6%, 3%. Dia tidak bekerja, uangnya yang bekerja. Dia pinjamkan modalnya kepada bank, balik mendapatkan keuntungan. Itu disebut dengan riba. Bisa jadi riba nasiah ataupun riba alqaf, tergantung pola yang digunakan. Sedangkan di bank syariah itu berbeda, karena akad yang digunakan juga berbeda. Tapi nanti ada tikungan di sini yang bisa kemudian menggambarkan apakah itu syariah ataupun tidak. Nanti saya akan jelaskan di akhir. Silakan dilanjutkan. Ini aktivitas bank syariah. Jadi aktivitas bank syariah itu ada 3. Yang pertama, apa yang disebut dengan penghimpunan dana. Bagaimana uang dana pihak ketiga, uang di kantong kita semua bisa masuk ke bank syariah, ya. Sehingga kemudian bank syariah memberikan reward. Itu juga kemudian apakah itu masuk riba ataupun tidak. Termasuk tadi pertanyaan Ustaz Fakhruddin. Tapi nanti saya akan jelaskan apa yang digunakan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional. Bapak menyimpan uang dalam bentuk deposito ataupun dalam bentuk tabungan di bank syariah. Kenapa bagi hasilnya sama saja? Tidak ada perbedaan. Yang namanya mudharabah, ketika nanti dia menggunakan penghimpunan dana, apakah tabungan ataupun deposito, itu akad yang digunakan itu akad mudharabah. Ya. Itu bagi hasilnya kok sama selalu, padahal kan bank itu fluktuasi. Nah, ini ada problem di komitmen dan loyalitas si penabung. Ya, ada penabung, dia akan mengatakan kalau keuntungan saya dari tabungan ataupun deposito yang saya tempatkan di sini tidak equivalent rate-nya dalam tanda kutip ya. Kalau bagi hasil kan pakai nisbah. Ya, 40, 60, 50, 50 gitu ya, pakai nisbah. Tapi orang akan tanya kira-kira padung persen. Tetap orang akan tanya padung persen. Equivalent rate-nya akan ditanya. Equivalent rate itu itulah suku bunga. Kira-kira kalau kita bandingkan dengan suku bank konven itu kira-kira berapa? Dijawablah sama pelaku bank syariah. Kira-kira astagfirullah kan sekitar 3%. Nah, gitu lah kira-kira. Jadi, apabila si deposito ini, deposan ini uangnya banyak, dia akan minta kalau 3% saya nggak mau, bisa nggak di angka 6%? Ketika bank syariah mengatakan, oh enggak bisa, kita fluktuasi. Apa dia bilang? Kakaknya Hana aja deh. Enggak jadi saya tempatkan uang di situ. Dia pindahkan ke bank yang lain. Walaupun dia muslim, berjenggot dan pakai kupiah. Tapi kalau uangnya banyak, beda cara pandangnya. Gitulah kira-kira ya. Oke, jadi ada nanti penghimpunan dana, ada penyaluran dana. Di sini juga ada tikungan yang itu bisa keluar dari bingkai syariah. Kemudian yang ketiga ada jasa layanan lainnya seperti transfer, ATM dan lain-lain. Nah, sekarang kita lanjut pada slide berikutnya. Nah, apa yang ingin saya jelaskan di sini, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, bank syariah, hampir semua bank syariah yang ada di Indonesia, sebenarnya akad-akad syariah itu cukup banyak variannya.
tapi yang digunakan dalam prakteknya itu bermuara hanya pada kalau jual beli dia pakai akad murabahah, salam dan istisna, belum ada yang melakukannya secara spesifik. Sekarang kalau boleh kita katakan yang secara nasional itu ada BSI, kalau di Aceh ada Bank Aceh, kemudian nanti ada beberapa bank BPRS yang hadir di sini. Itu untuk memperlakukan salam dan istisna itu masih problem. Problemnya bukan hanya pada praktek akad, tapi juga pada sistem bankingnya, e-bankingnya itu belum kompatibel untuk digunakan. Kemudian yang kedua, kalau kemudian pada sisi sewa menyewa itu ada ijarah, ada IMBT, ada IMFZ. IMFZ itu mausufah fi zimmah. Agak susah untuk saya jelaskan di sini. Tapi kalau IMBT ini sewa menyewa berakhir dengan kepemilikan. Kalau mausufah fi zimmah, dia sewa menyewa tapi barangnya belum wujud. Ini tikungan syariah. Gimana menyewa sesuatu yang barangnya belum wujud? Tapi dia menjamin bahwa barang itu akan ada. Itu mausufah fi zimmah. Lalu kemudian ada akad bagi hasil dan bagi resiko mudharabah musyarakah. Nah, dan perlakuannya berbeda. Tadi apa yang dijelaskan oleh Ustaz Fakhruddin tadi terkait hutang yang kemudian tidak bisa dibayar lalu dikenakan biaya, apakah kemudian itu riba ataupun tidak, itu untuk kasus murabahah, tapi tidak terkaji pada kasus-kasus yang lain. Jadi yang ingin saya jelaskan kepada kita semua yang hadir di sini, perlakuan akad itu punya dampak hukum yang berbeda. Tidak bisa disamakan dampak hukumnya sama kepada semua aktivitas bank syariah. Baik, kita lanjut. Ini kita akan masuk ke topik intinya. Karena tinggal waktu 10 menit lagi. Sudahkah syariah bank syariah? Boleh saya katakan bahwa ketika ditanya apakah bank syariah sudah patuh syariah, ada dua hal yang harus kita pahami di sini. Yang pertama adalah terkait dengan aturan-aturan syariah yang terformulasi pada dua hal. Yang pertama regulasi, yang kedua fatwa. Ya, regulasi dan fatwa. Yang kedua, apakah bank syariah secara operasional bank syariah sudah menyeluruh? Maka jawabannya, kalau ini saya bisa garansi 100% halal. Tapi kalau ini maybe yes, maybe no. Sangat tergantung bagaimana pelaku, yaitu teman-teman di bank syariah ini memastikan aturan dan regulasi ini bisa dijalankan. Lanjut. Nah, saya ingin menjelaskan kepada kita semua, dan ini harus difahami dengan baik, bahwa syariahnya bank syariah itu tidak didasarkan pada kitab mazahibul arba'ah, tidak didasarkan pada satu pendapat ulama, tidak didasarkan pada Wahbah Zuhaili, tidak didasarkan pada buku kitab Erwandi, tapi didasari pada apa yang disebut dengan regulasi dan fatwa Dewan Syariah Nasional. Yang itu nanti saya ingin mengatakan bahwa ada perbedaan yang sangat mendasar antara pendapat yang berkembang dengan turukul istimbat hukum yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia, khususnya Dewan Syariah Nasional. Nah, sekarang kita lihat siapa yang bisa memberikan fatwa di bidang syariah. Di sini disebutkan, di sini saja, lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana ini masuk dalam undang-undang adalah Majelis Ulama Indonesia. Untuk fikih muamalah dan operasionalnya bank syariah itu adalah fatwa Dewan Syariah Nasional. Tentunya fatwa tidak serampangan. Mereka mempelajari hukum dan juga melihat kepada praktek lembaga-lembaga fatwa yang ada di dunia. Nah, saya kasih contoh sekarang. Ya, masuk. Apakah ada fatwa DSN MUI yang berbeda dengan pendapat jumhur fuqaha? Bukan secara ya, yang berbeda dengan pendapat jumhur fuqaha. Kalau Ustadz Erwandi, dia menggunakan pendapat rajih jumhur. Dalam kasus ini bukan jumhur yang dipakai, tapi aslah, mana yang lebih maslahat, walaupun pendapatnya lemah. Kalau kemudian ini tidak dikaji, maka orang akan mengatakan jual beli emas secara murabah di bank syariah hukumnya haram. Ini sesuai dengan penjelasan Ustaz Fakhruddin tadi. Emas itu uang, saman, uang juga uang. Maka bolehkah kita beli emas secara cicilan? Jawaban dari penjelasan tadi di kitab fikih, kesimpulan Ustaz Fakhruddin, hukumnya haram. Lalu pertanyaannya, kenapa di Pegadaian Syariah ada beli emas secara cicilan, di bank syariah ada? Nah, ini turukul istinbat yang berbeda, Ustaz. Maka kalau kemudian melihat bank syariah dengan pendekatan mazhab,
atau pendekatan pendapat tertentu atau majelis fatwa tertentu, maka itu pasti akan berbeda dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Saya ingin tegaskan bahwa operasionalisasi bank syariah di Indonesia dia menggunakan dua pendekatan. Yang pertama regulasi otoritas jasa keuangan, dan yang kedua fatwa DSN. Nah, kita lihat secara cepat ya. Ini yang dikatakan oleh Ustaz Fakhruddin tadi, az-zahab bil-zahab. Jadi sebenarnya saya juga sudah menulis tentang riba di dalam Islam. Jadi riba itu dibagi kepada perbedaan ada dalam Al-Quran dengan hadis. Kalau dalam Al-Quran itu riba al-qard. Kalau dalam hadis itu yang dikatakan oleh Ustaz Fakhruddin, riba nasi'ah dan riba fadl. Nah, lalu kemudian kita lihat pendapat-pendapat masyhur dan juga hadis itu mengatakan bahwa emas itu yadan biyadin, waqtan biwaqtin, cash and carry, nggak boleh. Lalu sampai Rasulullah di sini juga mengatakan, nah Rasulullah SAW an bai'il warid bil zahab dainan, nggak boleh beli emas secara hutang. Kenapa kemudian ada murabah emas, cicilan membayar emas secara cicilan, membeli emas secara cicilan? Lalu disimpulkan innal hukmul bai' bitaqsid, ya, ikhtilafi fil ala nahwil tali. Jadi ada dua pendapatnya. Yang pertama menyatakan bahwa jual beli emas secara cicilan itu al-man'u, diharamkan. Siapa pendapatnya? Jumhur, jamaahir al-fuqaha. Siapa yang kemudian membolehkan? Al-Jawaz, wa huwa ra'yul Ibnu Taimiyah wa Ibnu Qayyim. Dan ini kemudian ditetapkan oleh Fatwa Dewan Syariah Nasional pada slide berikutnya, bahwa jual beli emas secara cicilan hukumnya jaiz, boleh. Artinya yang ingin saya sampaikan, dalam penalaran fikih terhadap Al-Quran dan hadis, ya, ketika ilatnya berubah, maka berubahlah hukum. Kalau kita kemudian masuk ke dalam pembahasan yang lebih jauh, di sini dikatakan, masyarakat dunia tidak lagi menjadikan emas sebagai thaman. Ada nggak alat tukar uang kita diindekkan ke emas? Tidak, pencetakan uang itu tidak lagi menggunakan suku cadang emas yang dimiliki oleh sebuah negara. Malah di UIN Makassar cetak uang di pustaka. Di UIN Arandiri ini saya garansi tidak ada. Jadi enggak lagi orang bisa cetak-cetak uang. Nah, gitulah kira-kira. Karena terjadi pergeseran ilah. Dulu emas itu ada alat tukar sama dengan uang. Hari ini emas itu menjadi benda, sama dengan motor, sama dengan rumah, bisa diperdagangkan. Akhirnya jual beli emas dibolehkan, dan itu adalah pendapat Ibnu Qayyim dan Ibnu Taimiyah. Atas landasan apa? Ini saya ingin jelaskan, walaupun nanti ini ada risetnya yang kemudian menjelaskan pada slide berikutnya. Ini ungkapan Kiai Haji Ma'ruf Amin, wakil presiden kita yang lalu. Beliau mengatakan begini, at-taisir al-manhad. Beliau menggunakan istilah al-akhdhu bil arjah aqwal wal aslah in amkan. Ada dua ketika fatwa itu ingin diberikan. Yang pertama, lihat yang arjah, yang aslah. Apabila mungkin. Apabila tidak mungkin untuk menggabungkan dua hal ini, maka cari yang wa illa fal aslah. Maka pendapat yang diambil adalah yang aslah. Nah, artinya Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam penyusunan fatwa Dewan Syariah Nasional, dia bukan melihat bagaimana yang paling arjah, yang sepatutnya arjah wa aslah bagi ekonomi, tapi ketika ekonomi ini tidak bisa dijalankan, ada pendapat ulama walaupun lemah itu digunakan. Selama ada pendapat. Nah, gitu maksudnya. Nah, ini pendapatnya bertentangan antara jumhur dengan Ibnu Taimiyah. Ada pendapatnya, ada ulama yang mengatakan boleh. Maka diambillah pendapat Ibnu Taimiyah bahwa itu dibolehkan dengan alasan ilatnya berubah. Kenapa ilatnya berubah? Masuk make sense, karena emas tidak lagi dijadikan landasan sebagai alat bayar, walaupun muncul gerakan dinar dan dirham, tapi tidak diakui oleh negara sebagai alat bayar. Contoh, Bapak Ibu belanja ke mall ataupun ke supermarket, kasih emas, ada yang terima? Nggak ada. Kenapa? Karena itu tidak diakui oleh negara sebagai alat
bayar. Maka pendapatnya menyatakan bahwa murabahah emas itu dibolehkan. Ya, jadi saya ingin katakan bahwa kesyariahan bank syariah itu diukur dengan dua hal. Apakah dia patuh dengan otoritas jasa keuangan yang telah menyusun regulasi, dan yang kedua, apakah sudah sesuai dengan fatwa ataupun tidak. Itu yang pertama. Oke, yang kedua. 1 menit lagi, 3 menit lagi. Oke, selesai nih insyaallah. Lanjut. Nah, ini reputasi bank syariah dipertaruhkan dari sisi tata kelola, dari sisi operasional. Nah, oke, lanjut. Ya kan? Ketika perlakuan tidak sesuai syariah yang dilakukan oleh bank syariah, maka keuntungannya itu nggak bisa diakui. Apa contohnya? Dia buat akad murabahah jual beli, rukun syaratnya ada 5. Ternyata barangnya nggak ada. Jual beli kan barang harus ada. Ketika dia kemudian diberikan uang, barangnya tidak ada, itu tidak sesuai dengan syariat. Rukun dan syarat tidak terpenuhi. Maka keuntungan dari praktek tersebut tidak bisa diakui sebagai keuntungan bank. Dia harus dibukukan sebagai keuntungan, bahasanya agak halus, non halal. Tidak bilang haram, non halal. Masuk dari kantong kanan, pindah ke kantong kiri. Tidak bisa diakui sebagai keuntungan bank. Siapa yang bisa kemudian menyatakan itu tidak sesuai dengan syariah? Itu perannya Dewan Pengawas, Dewan Pengawas Syariah. Tahun yang lalu Bank Aceh sempat membukukan pendapatan non halal dalam ratusan juta, Pak. Ya, kita ingatkan nggak jalan gitu kan, kita ingatkan nggak jalan, kita laporkan ke OJK. OJK membukukan, jangan diakui sebagai pendapatan, lumayan besar, Pak. Jadi nanti bisa dipakai untuk acara DMI ke depan. Uang nanti nggak ditanya sama Sabaudinnya, peng non halal. Nah, tapi tidak boleh dikaitkan dengan promosi ya. Cuma didoakan aja. Baik. Nah, jadi apabila ya nggak dapat. Yang kedua, nah, saya ingin kasih kasus lain lagi lah, karena ini bisa dibaca. Ini kejadiannya di Medan. Ketika dia mengambil pembiayaan di bank syariah, halal, Pak. Untuk kegiatan apa? Kegiatannya kuliner, kafe dan restoran. 2 tahun berjalan. Tahun ketiga, kuliner ini nggak bisa bertahan secara ekonomi, kolab dia. Akhirnya muncul ide sama si pemilik restoran ini untuk ngubah dari kuliner, diubah jadi kafe dan pub. Pertanyaannya, uang halal dibawa ke uang haram. Itu gimana penyelesaiannya? Nggak bisa, udah sedekahkan aja lah. Ini bank loh, ada uang bapak di sini sebagai deposito. Bapak naruh uang, pas tanya uang saya kemana, udah salah kemarin, bisnisnya haram, Pak. Jadi uang deposito bapak udah hilang. Terima nggak kira-kira? Enggak, Pak, karena bank syariah tetap adalah lembaga bisnis. Orang naruh uang itu pasti cari keuntungan. Nah, ini ada penyelesaiannya dan cukup panjang, Pak, penyelesaiannya. Jadi, awalnya dia secara syariah, tahun ketiga dia putar bisnisnya, masuk ke penjualan pub, ada alkohol di sana. Ketika DPS-nya datang, terkejut mereka. Maka keuntungan 2 tahun bisa diakui, keuntungan berikutnya tidak bisa diakui sebagai pendapatan halal. Jadi artinya tidak serta-merta hitam putih di sini. Oke, baik. Nah, dalam situasi tertentu transaksi dapat diperbaiki dan hasilnya masih dapat diakui. Ternyata ada dalam fikih itu, Ustaz, ada yang batil, ada yang fasid. Kalau batil itu serta-merta nggak boleh, rukunnya nggak terpenuhi. Tapi kalau fasid itu syaratnya nggak terpenuhi. Kalau syaratnya bisa dihadirkan kemudian, maka akad itu bisa disahkan. Nah, yang tadi yang saya katakan tentang pub itu namanya i'anah ala maksiyah. Tergolong dalam i'anah ala maksiyah, itu ada kajiannya tersendiri. Mungkin Ustaz Faudin bisa saya bahani nanti beberapa kitab yang yang terakhir. Sedikit. Nah, ini akan jadi isu kita. Lanjut. Nah, ini yang pengawasannya ya, yang bertanggung jawab. Ada pengawasan masyarakat. Artinya begini, saya ingin sampaikan. Ketika Bapak Ibu terlibat dengan transaksi bank, ada yang tidak jujur yang dilakukan oleh pegawai bank, tolong dilaporkan. Dia ya ke DPS ataupun ke pimpinan bank, dan dia bisa kalau transaksinya bisa dibatalkan, ataupun transaksinya kalau sudah berjalan keuntungannya tidak bisa diakui. Yang dirugikan adalah bank.
Ketika Bank Aceh rugi, maka Pak Gub sebagai PSB marah, direktur bisa diberhentikan. Nah, gitulah kita. Sederhananya gitu. Lanjut. Nah, ini tugas dan tanggung jawab DPS. Yang terakhir. Nah, ada isu yang harus kita pikirkan di sini di Aceh. Lanjut. Ah, ini dia. Gimana Pak Ketua DPRK? Ini isu nih. Apakah bank syariah bisa masuk pembiayaan ke sini? Kalau di Medan nggak ada problem, ada bank konven di sana. Masuk ke pembiayaan industri rokok. Sudah dibilang nih, menanti investor masuk ke Aceh, pabrik rokok didirikan, ekonomi masyarakat menggeliat. Mana yang lebih maslahat atau mana yang lebih arjah? Lalu yang menariknya lagi, di sini disampaikan ini, maaf nggak nampak ya. Ini Ketua DSN, ya, Ketua DSN. Ada ungkapan beliau, industri rokok di Aceh berpeluang mendapatkan pembiayaan dari Bank Syariah asalkan mendapatkan izin dari MPU dan Dewan Syariah Aceh. Dewan Syariah Aceh ada di sini, Pak Ridwan. MPU ada Umi. Silakan Umi sampaikan nanti. Pertanyaannya, kalau di sini oke nih, pada nggak merokok karena nggak ada yang keluar. Kalau yang di sana saya nggak tahu. Nah, itu isunya. Gimana kita menyikapi ini? Ketika nanti datang investor minta pembiayaan kepada Bank Aceh dan Mustaqim. DPS akan melihat, menimbang-nimbang mana yang maslahat, mana. Karena hari ini belum ada fatwa yang mengharamkan rokok. Belum ada. Yang ada adalah tarjih. Belum, Muhammadiyah juga belum. Jadi masih pendapat majelis, belum menjadi fatwa. Kenapa? Karena rokok ketika itu diharamkan, itu orang-orang petani rokok akan marah. Berapa banyak orang yang hidup di rokok, dan orang Aceh paling tinggi mengkonsumsi rokok. Nah, ini isunya. Masuk ke perhotelan. Apakah hotel itu bisa dipastikan di Aceh tidak ada zina di sana? Tidak bercampur laki perempuan. Nanti ketika diberikan oleh bank syariah kepada pembiayaan bank ke hotel, dibilang i'anah ala maksiyah, bahwa ternyata pembiayaan syariah juga membantu orang untuk bermaksiat. Pariwisata. Tapi di sini ada pariwisata halal, ada pariwisata syariah. Nah, ini isu yang ketika kemudian bank syariah masuk ke sana, maka akan ada sinyalemen atau statement, oh bank syariah hanya syariah. Tapi di sini ada problem ekonomi yang hari ini mungkin tidak dilihat dari sisi fikih, tapi di sisi bagaimana meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat Aceh yang hari ini kemiskinannya belum terurai secara baik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Yang terakhir, ada beberapa catatan-catatan saya, tapi ini sangat normatif sifatnya, dan juga kemudian bagaimana mungkin apa yang bisa kita lakukan. Termasuk pertemuan hari ini bahagian daripada mengurai, mengedukasi. Untuk menilai bank syariah itu tidak menggunakan serta-merta pendapat jumhur ulama, tapi alat ukur yang digunakan adalah fatwa Dewan Syariah Nasional, karena fatwa Dewan Syariah Nasional menimbang putaran ekonomi yang ada di Indonesia. Jadi kalau boleh saya katakan, yang terakhir sedikit lagi Ustaz, ini yang pertanyaan Ustaz Fahrudin, income smoothing itu ada fatwanya. Jadi mudharabah, saya naruh uang di bank syariah, saya minta pada angka yang sama keuntungan saya setiap bulan, itu mengandung unsur riba. Bank itu rugi, tapi dia harus menombok, kan hutang jadinya. Sepatutnya malah kalau di sini saya nggak bisa bilang, itu minta, kalau saya taruh 1 miliar, pendapatan saya 6 juta setiap bulan di deposito. Kalau enggak 6 juta saya nggak mau. Itu kalau kita bawa angka, tapi equivalent rate dia pakai di 3%. Lalu kemudian bank syariah hari itu, di bulan itu keuntungannya nggak sampai 6 juta. Kalau dibagi ya 4 juta lah, kayak gitulah. Kalau 50-50, 50%. Akhirnya bank syariah menombok 2 juta lagi, nutup ke deposan. Kenapa? Kalau nggak nutup, dia tarik uangnya. Kalau dia tarik, ini berpengaruh kepada kinerja keuangan bank sebagai mengumpul dana DPK. Dan itu terjadi dengan lembaga-lembaga besar negara ini yang juga mengelola dana-dana besar, dana-dana umat Islam. Saya nggak bisa bilang di sini karena direkam sama Pak Iwa. Jadi ketika dia tempatkan dana triliunan, dia minta bagi hasilnya sekian. Kalau nggak sekian, kami nggak jadi taruh.
Akhirnya bank menggunakan fatwa income smoothing karena boleh perataan laba, Pak, judulnya perataan laba. Jadi laba itu diratakan. Kalau hari itu untungnya besar, dia tetap nggak dapat. Kenapa? Tetap diratakan karena ada plus minus. Tapi bisa kita hitung secara matematis, angkanya rata-rata main di angka berapa. Mungkin ini Bapak Ibu sebagai informasi ya, yang mungkin saya bisa berbagi kepada Bapak Ibu semua, kepada para asatidz semua. Mudah-mudahan kita semakin bisa memperkuat. Di sini ada problem, di sini ada tantangan, tapi kita jangan pernah mundur. Saya boleh katakan 100% aturannya sudah sesuai syariah. Dalam perilaku keseharian operasionalnya itu sangat tergantung sama pelaku di lapangan. Al-mu'minuna hayyinuna layyinun kal-jamalil alif in qida in qad wa in uliqa ala sakhratin istanaq أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم.